Jadi seperti ini tutorial lengkapnya, bisa kita lihat ya, seperti ini. Dalamnya juga ini fungsinya sebagai klep untuk angin masuk. Ketika hendak keluar dia tertutup, terkurung ya. Jadi bentuk dalamnya seperti ini. Ini menggunakan per sofa, bekas sofa rusak ya, bekas kursi tamu atau sofa. Ini bisa pernya kita ambil satu, dan di sini terdiri satu engsel seperti ini. Cara kerjanya seperti ini ya. Nah, sementara ini di sini ada paku. Paku ini sekedar untuk mengkaitkan ini pernya aja, seperti ini. Jadi cara kerjanya seperti ini, biar untuk balik lagi. Ini dalamnya ya. Dan papannya kita lubangin seperti ini untuk mengaitkan bannernya. Nah, untuk dalamnya biar kita lihat dulu ya. Oke, sebelum saya buka, boleh kita lihat ini berlubang ya. Untuk isi dalamnya ini tidak ada apa-apanya, ini tanah aja, ini kotor. Ini bisa dibersihkan pakai kawat ya. Oke, ini tembus ke dalam. Ini sebenarnya bolong aja, ventilnya sudah nggak ada. Ini tembus ke dalam seperti ini. Oke, biar lebih jelasnya ini saya buka. Nah, biar nampak isi dalamnya. Jadi untuk tabung pompanya bisa dilihat seperti ini. Ini lubang tadi yang saya bilang. Di sini ada klepnya. Jadi ketika dipompa, yang sini nutup ya, klep sebelah bawah nutup. Jadi kita lihat aja bentuknya dalamnya ya, biar lebih jelas. Oppo ini kacamata kacamata bengi online. Iya. Siapa? Dewi. Online Dewi. Piro ini? Jadi bengi ra peteng nah. Ora ulap lah. Oke, kita buka aja. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Ini dalamnya seperti ini. Ini klep juga. Ini hanya jas hujan. Ya. Ini cuma jas hujan yang sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan untuk sebelah sini. Jadi mekanismenya boleh diperhatikan baik-baik. Ini cara kerjanya cuma seperti ini ya. Di sini ada lubang untuk pembuangan. Lubang ini ke pembuangan yang nanti arahnya ke salah satu lubang ini, yaitu menggunakan selang seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Menggunakan selang ini ya. Kita butuh dua selang seperti ini. Ini selang untuk water pass yang akan menuju ke salah satu dari pen ini.
itu dari sini menuju ke salah satu pen ini. Cara kerjanya gimana? Oke, bisa kita perhatikan ya. Karena ini tadi kita tutup rapat menggunakan karpet tadi ya, karpet ini. Jadi angin terkurung di dalam sini. Ketika kita tekan begini, angin ini akan masuk melalui sini. Jadi ini bisa dibuka ya teman-teman. Ini karena sudah jarang dipakai, jadi menempel terus. Padahal ketika ini biasanya kita tekan ya, ini kebuka. Lalu pas kita balikkan lagi, ini nutup rapat, sementara angin terkurung dan hanya bisa keluar melalui sini, melalui lubang yang ini. Jadi mekanismenya seperti ini, bentuknya jelek ya, namun manfaatnya sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mungkin memang pencariannya mencari emas ya. Jadi ketika saya mencari emas juga saya menggunakan ini. Itu saya gunakan bersama teman-teman, kami ada 3 orang. Biasanya kalau bakar kami sama-sama menggunakan satu alat ini. Jadi simpel sekali, ketika kami hendak menjual emas itu sudah kami padukan sendiri tanpa harus ngantri bersama orang-orang yang lain. Lalu setelah ini bentuk tadi ya, bentuk kotaknya tadi seperti ini, kita lubang di sini menggunakan bor juga bisa. Misalnya tidak ada bor, kita bisa panasin besi lalu kita lubangin aja. Jadi untuk diameter lubang ini tidak terpengaruh ya berapa, sama aja terserah. Jadi ya maksimalnya paling 10 mm, jadi nggak usah lebih daripada itu, nanti kita nutupnya susah atau membuat klepnya ini yang agak kerepotan. Dan untuk klepnya sendiri hanya dipaku seperti ini. Ini saya paku ya, triplek tipis saya terpakukan begini untuk menahannya. Nah seperti ini. Dan engsel dan lubang ini ke dalam, ke sana, lubang yang atas tadi yang tembusnya ke sini. Nah, boleh dilihat tembus ya teman-teman, tembus ke sana ya. Jadi ini tembusnya ke dalam itu. Tuh kelihatan berarti ya, mengarahnya seperti ini ya. Tuh lubangnya tembus ke sana. Ini jari telunjuk saya tadi. Oke, jadi sangat sederhana sekali cara kerjanya. Jadi ketika kita tekan begini, kita tekan yang di sini nutup, angin kemudian keluar ke sini, keluar di tabung yang di atas ini. Lalu apa gunanya tadi diberi karet-karet? Gunanya ketika angin sudah terkurung di sini, itu karet akan menekan, membuang ke sini. Jadi kita mompa terus menerus, ini api yang keluar ke sini, api yang keluar sini itu akan stabil anginnya terus menerus karena ada tekanan karet tadi ya. Oke. Jadi ini untuk tabungnya ya, bentuknya seperti ini. Kenapa ini harus diparit sedikit? Karena untuk pegangan ini, biar kita bisa mengikatnya. Jadi ini diparit juga. Kalau punya gerinda, kita pakai aja amplas susun untuk menggerinda sisinya sini, biar bisa untuk pegangan tali karetnya ketika kita mengikat tutup ini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi mekanisme dalamnya seperti itu ya. Kemudian kalau ini ya teman-teman paham, ini hanya benen ya, benen yang dibelah kemudian diukur seukuran besarnya ini ya, seukuran besarnya ini.
lalu tinggal dimasukkan aja lalu diikat ya, jadi seperti ini. Oh ya, saya jelaskan sedikit ini mengenai lemnya. Ini kita bisa menggunakan lem apa saja. Lem apa saja bisa kita gunakan, yang penting bisa merekatkan dan untuk sesuai dengan ukuran papan ini. Tinggal kita kurungkan seperti ini. Oke, teman-teman bisa nonton video yang sudah jadi ya. Ini kalau sengaja memasang seperti ini tentu akan lama ya. Ini contoh aja. Ya, tinggal kita ikat sini dan juga ikat di sebelah sini, dan pompanya udah jadi. Nah, ini bentuknya seperti ini, lalu dikurung, dipasang ini seperti tadi, lalu gunakan karet kecil-kecil untuk menyilang di sini. Saya contohkan begini. Kemudian ini untuk botol ya, saya jelaskan sedikit. Untuk botol ini nggak harus botol seperti ini. Nah, jadi nggak harus mirip seperti ini. Jadi botol bekas-bekas oli motor, oli sepeda motor, itu juga bisa kita gunakan untuk tabung seperti ini. Asalkan ditutupnya bisa numpang dua pentil seperti ini. Jadi nggak mesti mirip seperti ini ya teman-teman. Oke, mekanismenya teman-teman jelas ya. Dari tabung itu mengarah ke sini, mengarah ke sini. Satunya seperti ini, dan untuk satu lagi, yang satu lagi kita kasih, dan untuk satu lagi kita pakai seperti ini. Mana ini karannya, seperti ini. Begini ya teman-teman. Dan saya akan buka juga alat pembakarannya secara rinci biar lebih jelas teman-teman. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. Jadi tidak saya ulangi lagi. Saya akan bongkar ini untuk berbagi sama teman-teman supaya tahu bagaimana mekanisme pembakarannya yang dibuat sendiri dengan menggunakan pipa atau selang minyak rem mobil bekas ya. Oke, bekas selang minyak rem mobil. Oke, kita lihat ya. Sebelum saya bongkar, saya perhatikan ya, seperti ini. Nah, seperti ini dalamnya. Ini hanya kawat-kawat. Saya ikat-ikat dengan bendrat ya, tali besi angker biasanya. Teman-teman, saya akan buka ya satu persatu menggunakan tang ini. Hei teman-teman yang pengen tahu, yang mau penasaran ya, penasaran ingin tahu atau ingin buat sendiri, coba perhatikan bapak ya. Ini hanya tali ya, ini hanya tali. Saya buka dulu talinya, bundelannya. Bahasa Indonesia bundelannya apa itu? Oke, kita buka ya talinya. Talinya coba untuk mengikat begini. Oke, nah, oke. Coba perhatikan, ini bekas, ini bukan bekas ya, ini keran baru. Ada jenis keran air yang ujungnya itu menggunakan besi seperti ini, dan ini saya gunakan untuk corongnya, untuk cerobongnya. Nah, begini. Oke, ini jadi pipa
bekas ya, bekas pipa bekas pipa minyak rem bekas ya kan, bekas minyak rem mobil. Jadi kalau pipa atau selang rem lah ya, selang rem mobil itu seperti ini pipanya, bisa kita manfaatkan. Atau selang nozzle di mesin diesel juga bisa, itu sama aja, bisa dipakai. Dan nggak harus pipa sebenarnya ya. Saya sebelum ini menggunakan raket, menggunakan tangkai raket juga bisa digunakan. Jadi nggak usah harus cari yang serupa dengan ini. Jadi isi dalamnya ya jelas ya, seperti ini. Ini masih pipa yang tadi sampai ke ujung, dan disinilah yang saya maksud menggunakan mancis ya, ujung mancis korek api. Nah itu. Dan ini kran, mungkin di tempat teman-teman berada juga ada orang yang jual kran itu yang ujungnya besi seperti ini ya. Kita mesti harus seperti ini ya. Lihat ini kabel tembaga bekas dinamo mainan anak-anak juga bisa. Ini kabel tembaga, ini akan saya buka. Ini kabel tembaga, ini cuma dibalutkan seperti ini ya teman-teman. Cuma dibalut-balutkan seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini cuma dibuka aja seperti ini ya. Oke. Nah, cuma dibalutkan seperti ini kabel tembaganya untuk membagi udara yang ada yang keluar ya, membagi udara yang keluar dari ujung selang ini. Dalamnya itu sederhana teman-teman, enggak ribet. Dan bersih ya, tinggal sedikit buka lagi. Oke, kita bersihkan. Tinggal tersisa di ujung ya, di ujungnya ini. Ini sayangnya tidak ada mode makro ya HP-nya ini. Misalnya ada, ini saya akan dekatkan banget. Jadi kalau dekat kali ya buram teman-teman. Ini saya rekam menggunakan HP aja. Dan saya nggak enak ya, karena saya janji kemarin mau ngupload videonya tapi tidak segera saya upload. Sebenarnya terkendala karena saya mencari selangnya itu kemarin nggak ketemu ya, karena belakangan ini saya belum mencari emas lagi, jadi ini jarang sekali digunakan ya. Nah ini dia teman-teman, ujung mancisnya, coba perhatikan. Ini ujung mancisnya. Gimana ya supaya fokusnya tetap terjaga. Nah ini begini. Lalu fungsi tali ini juga untuk menahan ini agar tidak maju mundur aja. Nah ini ujung mancisnya seperti ini cara masangnya, cuma ditempelin doang. Lalu kita balut dengan kabel tembaga bekas mainan atau dinamo mainan anak-anak ya. Nah, untuk mancisnya oke saya copot ya. Paham ya tadi pemasangannya cuma ditempelin. Nah bentuk mancisnya sendiri teman-teman bisa perhatikan di sini baik-baik. Ini saya lubangi dua sisi. Nah, jadi seperti ini. Saya lubangin dua sisi. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau di lubang aja seperti ini, sisi sini dan sisi yang sini. Nah, cukup seperti itu aja. Lalu kita balut ini dari ujung sini sampai ke
sebesar tadi ya, ikatan tembaganya tadi, sekedar membagi uap yang ada yang keluar dari dalam pipa ini. Jadi untuk besarannya seukuran paku triplek bisa ya, seukuran paku triplek ya, melubanginya 2 aja cukup. Jadi seperti ini, cuma ditempelin gini ya teman-teman, tempelin lalu dibalut menggunakan kabel tembaga tadi. Jadi demikian ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan paham, dan misalnya ingin membuat sendiri, seperti itu mekanisme atau cara kerja alat pembakaran ini yang kita rangkai sendiri menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah sekali kita dapat di sekitar kita. Oke, jadi selamat mencoba buat teman-teman yang ingin mencoba. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.